Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita puasa setiap tahun? Ini ibarat kalau mobil itu kita turun mesin dulu. Sehingga mobil kalau sudah lama dipakai tidak pernah dicek bensinnya, tidak pernah dicek spare partnya, salah ada kerusakan di dalamnya sehingga kecepatannya akan berkurang. Begitu juga seorang muslim ketika setiap tahun diberikan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan upaya kita untuk mengecek kembali bagaimana posisi kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kehambaan kita ini masih tetap normal, masih tetap proporsional di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kehambaan kita ini sudah lebih besar pengaruh dunianya daripada pengabdian kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan yang mana siang malamnya itu menjadi waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد. Hadirin sekalian jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang ke-14 kita di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pagi ini, dan insyaallah kewajiban kita yang lainnya pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Hadirin sekalian jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tema kul subuh kita pada kesempatan ini adalah upaya untuk mensucikan diri. Hadirin sekalian, semua rangkaian amaliyah yang kita lakukan, baik dari ibadah sholat kita, zikir kita, tilawah kita, termasuk ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini, sesungguhnya merupakan upaya kita untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk memantaskan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan rahmatnya, yang pantas untuk mendapatkan ampunannya, serta memantaskan diri untuk mendapat jannahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Oleh karena itu, tingkatan kesungguhan kita di dalam menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala ini, itulah nanti yang akan menunjukkan sampai sejauh mana upaya yang sudah kita lakukan untuk mensucikan diri kita ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang berusaha untuk mensucikan diri, membersihkan dirinya, baik dari suci secara fisik ataupun suci menjaga hatinya atau tazkiyatun nufus. Dalam Al-Quran Subhanahu wa taala nyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka terhadap orang-orang yang bersuci, orang-orang yang suci. Hadirin sekalian, bertaubat adalah cara kita untuk membersihkan diri kita, baik itu secara fisik ataupun secara rohani. Bertaubat atas dosa yang kita lakukan, bertaubat atas kekhilafan yang kita lakukan, bertaubat kapan saja, di mana saja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kita untuk senantiasa bertaubat. Bahkan taubat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang memang
lahir dari kesadarannya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dirinya lebih baik, dirinya lebih terhormat, terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para malaikatnya. Hadirin sekalian, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita, beliau tidak kurang dari 70 kali atau 90 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Termasuk yang menjadi kebiasaan dari para salafus saleh itu adalah beristighfar pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya kita untuk berusaha menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan upaya maksimal kita, dengan segala kesungguhan kita, ini merupakan upaya kita untuk memantaskan diri menjadi ibadur rahman, memantaskan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kalau karakteristik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita tentang ibadur rahman itu, sebagaimana Allah nyatakan kepada kita dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, dan seterusnya. Karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu, yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka senantiasa rendah diri berjalan di muka bumi ini. Dalam strata sosial apapun mereka berada, mereka sedikit pun tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Yamshuna 'alal ardi hauna, mereka senantiasa rendah diri. Rendah diri bukan berarti mereka orang yang tidak punya rasa percaya diri, bukan berarti mereka tidak punya izzah, tidak punya harga diri, tetapi haunan, yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah diri, itu maksudnya tawadhu. Karena orang yang tawadhu itu sering kalau dalam kacamata kita menganggap bahwa mereka orang yang tawadhu itu adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tawadhu itu adalah orang yang lemah, orang yang tawadhu itu orang yang tidak punya rasa percaya diri. Tapi dalam konsep pandangan Islam, orang yang tawadhu itu justru mereka adalah orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah salah satu sifat daripada ibadur rahman. Nabi SAW menyatakan kepada kita, man tawadha'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu, rendah diri, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan siapa yang takabbur, sombong, maka Allah akan rendahkan derajatnya. Nah, maka kadang kita sering melihat orang yang tawadhu itu adalah kategori orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya izzah atau harga diri. Tapi beda dengan Islam. Justru di dalam Islam, orang yang tidak punya rasa, orang yang tawadhu itu adalah orang yang memiliki kemuliaan lebih dibandingkan dengan hamba Allah yang lainnya. Karena tadi ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, mereka kalau ditegur oleh orang-orang bodoh, mereka berkata salam, mereka berkata yang baik-baik saja. Kalau mereka ditegur, mereka disapa, atau bahkan kalau mereka dicaci, dimaki oleh orang-orang jahil, mereka berkata salam, mereka berkata atau memberikan jawaban yang baik-baik saja.
Tidak justru balik untuk mencaci, memaki, mengumpat dan lain sebagainya. Lebih-lebih ketika kita berada di bulan suci Ramadan sekarang ini, bagaimana kita berusaha untuk menjaga seluruh instrumen yang ada di dalam diri kita ini agar supaya mendukung target utama dari ibadah puasa yang kita lakukan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena menjadi orang-orang yang bertakwa itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Menjadi orang-orang yang bertakwa itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan energi yang besar untuk bisa mendapatkannya. Kalau sahabat Umar menggambarkan orang yang bertakwa itu seperti dia berjalan di jalanan yang penuh dengan onak dan duri. Maka bagaimana sikap kita saat berjalan di jalanan yang penuh dengan duri tersebut? Maka kita akan memilih pijakan-pijakan yang tepat agar supaya kaki kita tidak menginjak duri itu. Begitulah kehati-hatian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia di dalam menjalani kehidupannya ini tidak asal saja, tetapi dia selalu berhati-hati. Hadirin sekalian, nah oleh karena itu untuk mensucikan diri kita ini dibutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras di dalam kita melaksanakan semua perintah Allah. Salat yang kita lakukan ini juga merupakan cara kita untuk berusaha mensucikan diri kita. Salat, kalau salat itu digambarkan dalam satu hadis, bagaimana kalau seorang itu punya sungai di depan rumahnya, kemudian setiap hari itu dia mandi 5 kali sehari semalam, maka tubuhnya akan bersih dari noda, dari kotoran, karena 5 kali sehari semalam dia mandi. Mandinya itu tidak cuma sekedar mandi, tetapi tubuhnya itu dia gosok-gosok supaya lebih bersih lagi sehingga tidak tersisa kotoran yang ada di tubuhnya. Salat yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar kita ruku sujud saja, tetapi bagaimana kita bisa memaknai salat yang kita lakukan itu sehingga salat itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Demikian juga puasa yang sedang kita lakukan ini. Bagaimana puasa yang sedang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini jangan hanya sekedar kita menahan diri, tidak makan, tidak minum saja. Kalau tidak makan, tidak minum, maka terasa begitu mudah saja, ringan saja. Bahkan anak-anak kita sudah kita biasakan mereka tidak makan, tidak minum dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ada upaya lebih bagi kita dari ibadah puasa yang kita lakukan ini, agar supaya puasa kita ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni bagaimana kita menjaga seluruh anggota kita ini agar supaya senantiasa dalam kebaikan. Ya. Kalau kita gambarkan seperti orang yang mandi tadi, mandi itu hanya sekadar membersihkan tubuh kita saja, kita siramkan air ke seluruh anggota tubuh kita, sudah mandi namanya. Tetapi alangkah baiknya kalau mandi itu juga dia gosok tubuhnya, ada yang pakai sabun atau dengan alat-alat yang lainnya, agar supaya apa? Tubuhnya itu bisa lebih baik, tubuhnya itu lebih segar, tubuhnya itu lebih bersih, sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal ibadah yang Allah perintahkan, dia dalam keadaan lebih baik, dia dalam keadaan lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih tawadu. Hadirin sekalian, nah oleh karena itu ibadah puasa ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk melahirkan pribadi-pribadi yang siap tampil lebih baik di 11 bulan berikutnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita puasa setiap tahun? Ini ibarat kalau mobil itu kita turun mesin dulu, sehingga mobil kalau sudah lama dipakai tidak pernah dicek bensinnya, tidak pernah dicek spare partnya, mungkin ada kerusakan di dalamnya sehingga kecepatannya akan berkurang. Begitu juga seorang muslim ketika setiap tahun diberikan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan upaya kita untuk mengecek kembali bagaimana posisi kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kehambaan kita ini masih tetap normal, masih tetap proporsional di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kehambaan kita ini sudah lebih besar pengaruh dunianya daripada pengabdian kita kepada Allah. Jangan-jangan hati kita ini sudah terlalu banyak
dunia isinya daripada berzikir kita kepada Allah. Jangan-jangan aktivitas yang kita lakukan ini lebih banyak aktivitas duniawinya daripada aktivitas ukhrawinya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan yang mana siang malamnya itu menjadi waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan program-program Ramadan yang kita jalankan ini semuanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang monitor. Ya. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan ini disebut dengan ibadah sir yang tidak ada orang yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin sekalian, maka ibadah puasa yang kita lakukan ini bagaimana menghadirkan kembali pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni hamba yang disebutkan oleh Allah tadi, ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Ya. Walladzi, yang kita lanjutkan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka kalau melalui waktu malamnya itu sujjadan wa qiyama, dalam keadaan mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mereka tidur mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai aktivitas mereka juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri aktivitas mereka juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian itu kita lakukan, maka berharap kita puasa Ramadan ini bisa menghadirkan kita menjadi orang-orang yang bersih, yang nantinya kembali fitrah, kembali suci, kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu keterangan disebutkan siapa yang melakukan puasa dan melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, maka kata Nabi, kharajat minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Kalau kita puasa, kalau kita qiyamul lail, maksudnya salat tarawih dengan baik, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kharajat minadz-dzunub, dia akan keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.